Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah disiapkan oleh Pendeta Gunawan Y.A. Suprobowo, DTH. Sebagai bacaan, terambil dari Mazmur 119 ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Sebagai judul renungan, dibentuk akibat COVID-19. Banyak kisah orang sukses ternyata tidak dibentuk dengan kemudahan, tetapi justru kegagalan, kesulitan, bahkan air mata. Nyatanya mereka menjadi orang sukses yang tangguh dan teruji. Kini kita hidup di tengah COVID-19. Banyak orang yang makin susah, menderita, bahkan harus kehilangan nyawa. Berbagai hal dipertanyakan, termasuk kemahakuasaan Tuhan. Seakan Tuhan membiarkan dan tidak berbuat apa-apa terhadap pandemi ini. Ibadah di gereja dibatasi, tidak boleh ada kerumunan. Untuk belajar, bekerja, dan beribadah, semuanya serba online. Orang dipaksa mengisolasi diri di rumah. Apakah ini hukuman Tuhan, atau justru Tuhan lagi membentuk diri kita di tengah COVID-19 ini? Mari sejenak merenungkan apa yang dialami oleh Daud dalam Mazmur 119 ini. Bila kita baca Mazmur tersebut, Daud pun bergumul di tengah hidupnya yang berkali-kali mengalami hidup yang tertindas. Ia pernah hidup sengsara dan mengisolasi diri hidup di gua karena nyawanya diancam oleh Saul yang berniat membunuhnya. Hidupnya selalu dalam bayangan-bayangan maut. Saat ia sudah sukses menjadi raja, ia pun sempat terjatuh karena perselingkuhan dengan perempuan lain. Ia merasa berdosa dan menderita secara batin. Namun, di balik semua peristiwa, Daud mau belajar untuk selalu di jalan Tuhan. Proses belajar inilah yang dipahami Daud sebagai cara di mana Tuhan telah membentuknya. Ia dibentuk menjadi orang yang tangguh, berhikmat, dan membawa Israel menjadi bangsa yang sejahtera dan bermakmur. Semua terjadi karena Tuhan ikut membentuk Daud, menjadikannya berbakat bagi kemajuan bangsanya. Belajar dari kisah Daud, saat ini pun kita seperti dipaksa untuk belajar, yaitu belajar untuk tetap eksis di tengah COVID-19. Tidak peduli kita sebagai orang kaya, orang miskin, pejabat, ataupun orang rendahan. Semua harus belajar bersama untuk survei atau bertahan hidup di tengah pandemi ini. Peristiwa ini adalah bagian di mana hidup dan iman kita juga dibentuk oleh Tuhan. Sesulit apapun pandemi yang kita hadapi, Tuhan pun menempa iman kita. Memang relasi kita dengan sesama harus menjaga jarak, tetapi relasi kita dengan Tuhan justru makin mendekatkan jarak. Bahkan solidaritas kita terhadap sesama tidak boleh hilang. Sebaliknya, solidaritas kita ditantang. Rasa kemanusiaan kita makin digalang agar sesama kita terdampak pandemi tetap tertopang. Sebagai refleksi, apakah saudara menyadari bahwa Tuhan ikut membentuk iman dan potensi hidup? Apakah saudara menjadi semakin kreatif dan produktif? Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, mohon pertolongan-Mu agar di tengah pandemi ini, kami mau koreksi diri dan melihat kuasa-Mu, bekerja untuk membentuk diri kami menjadi pribadi yang tangguh dan menjadi berkat bagi sesama. Amin.